Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami hormati Bapak Ganda Febri Kurniawan, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Sejarah. Sebelumnya, perkenalkan kami tim observasi yang mengobservasi di SMA Negeri 11 Semarang dengan saya sendiri, Juruska Fitriana, dan rekan saya. Nama saya Dwi Oktaviana dengan NIM akhir 012. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami di SMA Negeri 11 Semarang. Langsung saja menuju poin yang pertama, saya serahkan kepada rekan saya, kepada Okta, dipersilahkan. Baik, terima kasih Suriska. Nah, jadi gambaran umum sekolah yang telah kami observasi, kami mengobservasi di SMA Negeri 11 Semarang yang merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, SMA Negeri 11 Semarang ini beralamat di Jalan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kemudian fasilitas yang disediakan di SMA Negeri Semarang ini bermacam-macam dan berasal dari listrik yang berasal dari PLN. Nah, fasilitas tersebut antara lain ada ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, kemudian kantin, halaman, lapangan parkir, taman sehat, UKS, ruang musik, tempat ibadah, dan lapangan basket, voli, serta sepak bola. Kemudian jam pembelajaran di SMA Negeri 11 Semarang ini dilakukan selama 5 hari penuh. Dan SMA Negeri 11 Semarang ini sudah terakreditasi A. Nah, selain itu, SMA Negeri 11 Semarang ini juga terdapat berbagai macam ekstrakurikuler. Antara lain itu ada palang merah remaja, basket, futsal, karya ilmiah remaja, paskibra, fotografi, dan lain sebagainya. Kemudian poin B, itu karakteristik dari sekolah. Jadi SMA Negeri 11 Semarang ini memiliki visi mewujudkan sekolah yang religius, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan, dan misinya itu meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia, meningkatkan budaya berprestasi dan mutu lulusan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya, serta mengembangkan sekolah adiwiyata. Kemudian moto dari SMA Negeri 11 Semarang ini itu adalah cemerlang, yang merupakan singkatan kata dari cerdas, mulia, terampil, religius, dan cinta lingkungan. Kemudian poin C itu profil guru sejarah. Profil guru sejarah yang telah kami wawancarai itu bernama Bapak Diki Arif SPD yang beralamat di Patemon, Gunung Pati, Kota Semarang. Dan beliau ini juga merupakan lulusan dari Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan sejarah S1. Beliau juga semasa kuliah di UNES juga telah bergabung dalam PSO jurusan, yaitu Eksara, Angkatan 4. Kemudian poin D itu karakteristik dari peserta didik. Jadi karakteristik peserta didik di SMA Negeri 11 Semarang pada saat pembelajaran sejarah itu ada dua. Yang pertama itu adalah aktif, di mana peserta didik ini aktif dalam pembelajaran sejarah dan mereka itu senang untuk bertanya, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah memiliki ketertarikan sendiri. Jadi peserta didik ini pembelajaran sejarah itu memiliki ketertarikan tersendiri dalam pembelajaran karena pada waktu pembelajarannya itu Pak Diki memutarkan sebuah film sejarah yang berkaitan dengan materi yang diajarkan oleh Pak Diki dan tentunya ini membuat peserta didik itu merasa senang dan tidak merasa membosankan. Kemudian poin E itu persepsi guru tentang pembelajaran sejarah. Tentang pembelajaran abad 21.
Nah, jadi adanya keterbukaan informasi yang semakin beragam ini dan mudah mengakses segala informasi itu tentunya merupakan hal yang bagus dan memudahkan peserta didik untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Nah, tentunya ini juga menjadi peluang bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Namun, pembelajaran abad 21 ini tentunya memiliki kekurangan untuk peserta didik, di mana peserta didik ini hanya terpadu pada informasi yang disajikan tanpa melakukan analisis dan refleksi terhadap pembelajaran. Dan ini membuat peserta didik ini tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi yang dipelajarinya. Kemudian poin F itu persepsi guru tentang model, pendekatan, metode, dan teknik dalam pembelajaran sejarah. Jadi, model pembelajaran yang digunakan oleh Pak Diki dalam pembelajaran sejarah itu adalah project-based learning, di mana atau PJBL ini adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik itu sebagai pusat pembelajaran dan menitik beratkan proses belajar itu memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya peserta didik ini diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif, dan sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. Kemudian metode pembelajaran. Jadi Pak Diki ini dalam pembelajaran sejarah di kelas itu menggunakan metode ceramah dan diselingi tanya jawab. Dan itu tentunya akan membuat para siswa ini menjadi berdiskusi. Kemudian teknik pembelajaran. Jadi teknik pembelajaran yang digunakan oleh Pak Diki itu belajar sambil humor dan menonton film. Maksudnya itu adalah ketika pembelajaran sejarah, Pak Diki itu menerangkan materinya itu secara santai dan tidak menegangkan. Dan ini tentunya membuat siswa itu tidak merasa takut atau menegangkan dalam pembelajaran di kelas. Dan tentunya Pak Diki ini juga memutarkan sebuah film sejarah yang membuat siswa ini merasa tidak mengantuk, bosan, atau merasa menegangkan di dalam kelas. Dan tentunya ini juga siswa itu dapat belajar sejarah dengan santai dan tetap serius ke dalam materi yang disampaikan. Kemudian poin G itu persepsi guru tentang pola pembelajaran regresif, kronologis, dan tematik. Ya, jadi pola pembelajaran regresif itu sebuah pola pembelajaran di mana materi itu yang digunakan oleh guru dimulai dari peristiwa masa kini kemudian ditarik ke masa lalu. Jadi Pak Diki ini menggunakan pola pembelajaran regresif yang untuk diajarkan kepada peserta didik. Bapak Diki ini memberikan contoh bahwa saat ini sedang ramai dibicarakan terkait dengan pemilihan umum. Maka Pak Diki menyampaikan materi pemilihan umum yang saat ini sedang ramai, kemudian dihubungkan dengan sejarah dari pemilihan umum pertama di Indonesia, yaitu pemilihan umum pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR dan pemilihan umum pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Kemudian pola pembelajaran kronologis ini pola pembelajaran yang menarik garis besar di mana materi sejarah itu diajarkan secara urut dari masa lalu ke masa sekarang serta berusaha memperkirakan beberapa kemungkinan di masa yang akan datang. Jadi Pak Diki ini juga menggunakan pola ini dalam memberikan contoh mengenai materi Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang beliau ajarkan pertama-tama dengan menceritakan peristiwa Sumpah Pemuda itu sendiri di masa lampau secara kronologis dari mulai Kongres Pemuda yang pertama sampai Kongres Pemuda yang kedua. Kemudian pola pembelajaran tematik itu pola pembelajaran di mana guru itu mengajarkan materi sejarah kepada peserta didik dengan berfokus kepada satu tema tertentu.
Nah, Bapak Diki ini juga menerangkan materi bahwa dalam mengajarkan pembelajaran itu, beliau tidak hanya berfokus pada tema tertentu, namun juga menghubungkan dengan peristiwa sejarah yang lain. Nah, terkait dengan pembelajarannya sendiri, Pak Diki juga paling sering menggunakan pola pembelajaran kronologis karena pola ini merupakan mengajarkan materi itu secara urut dari masa lalu ke masa kini sehingga siswa itu akan lebih mudah dalam memahami materi sejarah. Kemudian poin H itu persepsi tentang ice breaking dalam pembelajaran sejarah. Nah, ketika kami berdua bertanya, Bapak Diki ini juga setuju adanya ice breaking di dalam kelas di sela pembelajaran materi sejarah. Dikarenakan materi sejarah itu kan terkenal dengan pembelajaran yang membosankan, maka ice breaking ini Pak Diki menganggapnya sangat penting untuk dimasukkan dalam pembelajaran. Kemudian Pak Diki ini juga menyelipkan humor-humor atau candaan di sela pembelajaran sejarah. Namun Pak Diki mengatakan bahwa ice breaking jangan dilakukan terlalu sering juga agar tidak mengalihkan perhatian peserta didik terhadap materi sejarah yang sedang diajarkan. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Okta. Di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu poin I mengenai strategi guru untuk pelibatan interaktif peserta didik dalam pembelajaran. Nah, untuk bisa melakukan pembelajaran yang efektif di kelas dan juga agar ada interaksi antara guru dan juga siswa atau peserta didik, maka guru ini juga harus bisa mempunyai strategi agar siswa ini bisa berpartisipasi dalam kelas. Di mana untuk Bapak Diki Arif sendiri, waktu kita wawancarai juga, beliau mengatakan bahwa strategi yang beliau lakukan adalah dengan saat beliau melemparkan pertanyaan kepada siswa, maka nanti siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Diki Arif ini, maka siswa itu akan mendapat reward. Nah, reward yang Bapak Diki Arif berikan berupa coklat, di mana atas adanya reward, maka siswa itu cenderung akan bersemangat karena mereka tahu jika mereka benar maka mereka akan mendapat sesuatu. Nah, oleh karena pancingan reward ini, maka siswa akan lebih banyak agar bisa mendapatkan reward yang Bapak Diki Arif ini tawarkan. Kemudian poin selanjutnya, membangun koneksi materi sejarah dengan isu terkini. Guru juga harus mempunyai strategi agar bisa membangun koneksi materi sejarah yang ada di masa lalu dengan isu yang ada pada saat ini, di mana jika guru ini bisa membangun koneksi antar materi di masa lalu dan masa kini, maka hal ini nantinya juga akan menarik siswa, maka siswa juga akan diajak berpikir menjadi lebih kritis untuk bisa memahami sejarah yang ada di masa lalu atas dasar sejarah yang ada di masa kini. Di mana Bapak Diki Arif waktu kita wawancara juga strategi ini di kelas. Bagaimana caranya? Yaitu Bapak Diki Arif memberi contoh. Karena pada waktu ini dunia politik sedang hangat membahas mengenai calon presiden dan juga calon wakil presiden yang saat ini makin muncul di permukaan, bahkan sekarang ini muncul di mana-mana di berbagai media sosial maupun muncul di TV, di mana isu-isunya juga banyak yang membuat kita kaget ataupun gempar. Nah, karena hal ini maka siswa juga pasti mengikuti berita yang ada di saat ini. Oleh karena itu, Bapak Diki Arif menghubungkan isu yang ada saat ini, yaitu isu mengenai munculnya calon presiden dan wakil presiden, kemudian dihubungkan dengan peristiwa sejarah di masa lalu, yaitu mengenai pemilihan umum pertama di Indonesia. Selanjutnya adalah
poin mengenai strategi guru dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Nah, guru juga harus memiliki kemampuan untuk menumbuhkan nalar di siswa, harus kita ajak, harus guru ajak untuk bisa berpikir lebih kritis. Dan di mana waktu kita wawancara, Bapak Diki Arif ini menyebutkan strategi yang beliau terapkan agar siswanya di SMA di sebelah Semarang bisa berpikir kritis, di mana beliau mengajarkan untuk peserta didik agar tidak hanya melihat suatu peristiwa dari satu sudut pandang saja, namun juga melihatnya dari sudut pandang yang lain. Bapak Diki Arif juga memberi contoh, misalnya jika waktu itu siswa membahas mengenai materi yaitu pembantaian G30 SPKI, maka Bapak Diki Arif mengajak siswa untuk melihat peristiwa G30 SPKI itu tidak hanya dari satu sudut pandang, namun juga dari sudut pandang yang lain. Tidak hanya dari sudut pandang TNI Angkatan Darat, namun juga dari sudut pandang PKI sendiri. Nah, selanjutnya adalah model pembelajaran yang paling sering digunakan. Nah, model pembelajaran yang paling sering digunakan oleh Bapak Diki Arif ini adalah model pembelajaran yang berbasis proyek atau bisa juga dikenal sebagai Project Based Learning atau PJBL, di mana Bapak Diki Arif ini mengatakan bahwa beliau memberi tugas proyek untuk mencari asal-usul sejarah yang ada di sekitar daerah wawancara. Jadi kan beliau ini mengajar di SMA Negeri Semarang, di mana di SMA ini juga di sekitar-sekitarnya banyak seperti peninggalan-peninggalan di Kota Lama atau Lawang Sewu. Nah, itu siswa juga kadang diberi proyek untuk mencari asal-usul sejarah di sekitar tempat tinggal. Maka peserta didik ini bisa mencari sejarah yang ada di sekitarnya. Bisa dengan melihat atau juga bisa dengan wawancara. Nah, selain dengan melihat sejarah yang ada di sekitar peserta didik, juga saat Bapak Diki Arif memberikan proyek ini, Bapak Diki Arif juga mengajarkan kepada siswa agar siswa ini lupa untuk mencantumkan daftar pustaka. Nah, hal ini sebagai wujud seperti tanggung jawab mereka lah atas sumber informasi yang telah mereka ambil dan telah mereka gunakan di proyek mereka. Hal ini juga untuk jawab dari peserta didik ini sendiri. Selanjutnya adalah poin mengenai intensitas pemanfaatan sejarah digital dalam pembelajaran, di mana guru sebagai pendidik harus bisa memanfaatkan teknologi digital yang ada pada saat ini kemudian digunakan dalam pembelajaran, karena hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk bisa menunjang jalannya pembelajaran supaya lebih efektif, di mana Bapak Diki Arif ini memanfaatkan perkembangan digital dengan mengajarkan siswa untuk terbiasa menggunakan PPT saat menerangkan materi maupun saat melakukan presentasi di kelas. Nah, selain memanfaatkan PPT untuk presentasi, terkadang Bapak Diki Arif juga memutarkan film seperti tadi yang sudah diterangkan oleh rekan saya. Waktu kita di kelas juga Bapak Diki Arif memutarkan film yang berhubungan dengan materi yang pada hari itu diajarkan oleh Bapak Diki Arif. Selain itu juga karena waktu itu kita pernah dilanda virus corona dan kita harus diam di rumah. Pada waktu itu museum menyediakan virtual tour. Nah, oleh karena adanya virtual tour ini, maka hal ini juga dimanfaatkan oleh Bapak Diki Arif untuk mengajarkan siswa mengenai benda-benda
bersejarah yang ada di museum dengan memanfaatkan virtual tour. Jadi tidak harus datang ke museumnya secara langsung. Poin selanjutnya adalah intensitas penerapan TPACK dalam pembelajaran sejarah. Nah, untuk penerapan TPACK dalam pembelajaran sejarah ini, waktu kita mewawancarai Bapak Diga Arif, beliau sendiri mengatakan bahwa Bapak Diga Arif ini masih belum bisa menggunakan teknologi secara semaksimal mungkin, di mana Bapak Diga Arif ini menggunakan teknologi yang seadanya di kelas, yaitu beliau memanfaatkan teknologi yang ada, terbatas hanya mungkin memanfaatkan layar proyektor dan juga memanfaatkan ponsel yang dibawa oleh siswa pada saat pembelajaran untuk mengakses pembelajaran seperti tadi yang sudah saya sebutkan, bisa untuk mengakses virtual tour ke museum, bisa untuk melihat video-video di YouTube ataupun untuk menampilkan PPT. Selanjutnya adalah poin O mengenai analisis tentang SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Di sini yang pertama adalah strengths atau kekuatan. Di sini Bapak Diki Arif untuk kekuatan beliau sudah bisa memanfaatkan teknologi dalam mengajar, di mana beliau tidak hanya menggunakan metode ceramah tapi juga metode yang lain seperti diskusi, problem solving, tanya jawab, di mana Bapak Diki Arif ini juga sudah bisa menguasai kelas dengan mencairkan suasana. Dan Bapak Diki Arif ini juga sudah bisa memancing nalar kritis siswa seperti tadi yang sudah bisa saya jelaskan. Selanjutnya mengenai weakness atau kelemahan. Untuk kelemahan sendiri, Bapak Diki Arif ini dalam mengajar kurang bisa menjangkau seluruh kelas, di mana Bapak Diki Arif ini waktu saya dan rekan saya ikut pembelajaran beliau di kelas, beliau ini waktu mengajar hanya berada di depan kelas, terbatas di tengah, atau beliau ini hanya terpaku dengan PPT yang beliau tampilkan. Beliau tidak bisa lah menguasai kelas dengan menjangkau seluruh ruangan, misal berjalan ke belakang atau ke samping. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang, di mana Bapak Diki Arif ini selanjutnya ke depannya bisa memperbaiki kelemahan yang beliau punya, yang seperti tadi sudah saya jelaskan terkait kurangnya beliau dalam menjangkau seluruh kelas. Maka ke depannya Bapak Diki Arif bisa mulai menerangkan materi dengan menjangkau sampai ke belakang kelas, tidak hanya di depan, agar bisa memastikan seluruh siswa ini bisa paham akan materi yang beliau sampaikan, dan agar pembelajaran juga lebih efektif karena Bapak Diki Arif ini bisa menguasai seluruh kelas. Selanjutnya adalah threats atau ancaman, di mana dalam hal ini yang perlu dikhawatirkan adalah tingkat partisipasi siswa di kelas yang kurang merata, di mana waktu kita melakukan observasi, kita bertanya kepada Bapak Diki Arif mengenai jika Bapak Diki Arif memberikan pertanyaan, maka berapa banyak siswa yang akan menjawab. Waktu kuis, waktu Bapak Diki Arif ini memberikan reward atas kuis yang diberikan, maka Bapak Diki Arif menjawab bahwa ketika beliau memberikan kuis, maka yang menjawab itu maksimal hanya separuh dari isi kelas. Belum semua siswa dapat aktif dalam partisipasi di kelas. Maka hal ini adalah ancaman yang perlu dikhawatirkan mengenai partisipasi siswa di kelas yang merata. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari observasi yang telah kita lakukan di SMA Negeri 11 Semarang adalah strategi dan inovasi yang dilakukan oleh Bapak Diki Arif sebagai guru sejarah di SMA Negeri 11 Semarang ini sudah
cukup baik dan juga inovatif, di mana Bapak Diki Arif sudah dapat mengajar peserta didik yang memiliki berbagai macam karakter dengan menggunakan beragam strategi. Bapak Diki Arif juga sudah bisa memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang untuk melakukan pembelajaran di kelas, walau teknologi yang digunakan adalah seadanya. Nah, mungkin itu saja pemaparan hasil dari observasi kami. Saya dan juga rekan saya Okta di SMA Negeri 11 Semarang. Jadi ada kurang, mohon maaf. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.